Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat.
Ya sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi hangat banget dibicarakan, yaitu tentang ijazah Gibran akan terbongkar di pengadilan. Ya, mungkin saja di antara kalian sudah sering mendengarkan isu-isu ini di media sosial, tapi belum tentu semuanya paham apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dengan cara yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, buat kalian yang penasaran, jangan sampai kalian skip ya, karena pembahasan ini bakalan saya kupas dari awal sampai akhir. Seperti biasanya, sebelum lanjut, jangan lupa support di channel ini, dan dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Nah, oke teman-teman, saya langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, di sini keceplosan penjara tempat ijazah palsu harus dihukum, jangan rakyat kecil dieksekusi. Hukum berlaku untuk semua warga negaranya. Nah, pemerintah cuma memikirkan memikirkan isi perutnya aja, tapi bukan memikirkan otaknya. Nah, 280 juta rakyat Indonesia terpiduk dengan beras 55 kilo dan sebagainya. Segera dimasukkan demi Indonesia dan martabak. Riwayat pendidikan SMA atau SMK Gibran tidak ada. Gak punya malu anak bapak kuah kasusnya sama kayak bapaknya juga. Jadi kalau kita lihat sendiri, dimazulkan seperti tidak punya ijazah SMA, melanggar konstitusi atau melanggar hukum Indonesia. Kalau bapaknya sama anaknya sama, semuanya ijazahnya akan palsu. Nah, ini bertanggung jawab, harusnya KPU harus dipidana. Biar tahu berikutnya bapaknya hancur segera semua dipimpin Jokowi pada rusak semuanya, keluarganya. Ijazah aja mau ditunjukkan termulu-mulu banyak. Nah, kalau KPU PDI ini yang mencalonkan Jokowi harus bertanggung jawab. Tahun 2029 aturan percalonan presiden wapres dirubah cuman tamatan SMP saja. Prabowo harus menghindarlah dari termulu agar seluruh rakyat percaya. Nah, Indonesia ini negara sebesar alam melimpah. Kalau memang benar-benar pejabat negara terbukti ijazah palsu memalukan punya pimpinan negara rakyat, kenapa kena tipu sepantas mengerikan? Hancurlah pemimpi bikin rakyat seluruh Indonesia pada penderitanya. Maka kalau kita lihat sendiri, memilih pemimpin rakyat Indonesia ini jangan cuman kasih beras. Kalau kita pilih sekarang memohongi rakyat ijazah palsunya. Nah, tentunya benar kok dibohong, kecurangan sekecil apapun pasti terungkap. Kita masih punya akal, sudah dan waras secepatnya Gibran anak ini nggak pantas jadi wapres. Nah, gak pantas jadi wapres ini daripada malu-malu ini. Nah, kita sama negara luar karena gak ada rakyat Indonesia yang pintar masih banyak. Rakyat Indonesia yang penting dan cerdas, bahwa pendidikan daripada Gibran gak jelas. Pendidikan ini sama anak sama saja memalukan saja sekali. Nah, sama aja masalah bapak sama anaknya. Sebaiknya hukum harus dijalankan. Semoga kedepannya Indonesia ini semakin aman supaya selesai di pengadilan. Nah, bapaknya sama anaknya nggak jelas. Kenapa pendidikan memalukan bangsa pemimpin oleh wakil presiden? Tak jelas. Pendidikan KPU harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan 2026 ini banyak pejabat yang baik, jujur, bisa memperbaiki ekonomi rakyat yang 10 tahun dan hancurnya. Tapi kita lihat sendiri,
ini semua KPU harus ditangkap, Kapolri harus diganti, Sigit inilah yang membela polisi Sigitnya. Tentunya pemerintah harus tegas, jangan pedulikan Jokowi dan Gibran lenyapkan mereka perusahaan NKRI ini. Nah, Prabowo ini selalu Prabowo semoga jadikan ajudan atau materi luar negeri, bikin toko istana, toko cinta bangsa atau ruko pada kebenaran dan kebenarannya. Bila benar Bapak anak pengguna dokumen palsu, hukum apa yang akan ia tunai? Mohon dan adil rakyat kecil, cuman kasus recehan berat di hukuman ini. Kalau kita lihat sendiri, kalau memang betul kita mencintai negara Indonesia ini, ayo kita ramai demo besar-besar untuk nempelkan Prabowo dan Gibran. Tetap hari raya hanya dengan berita pemajulan Gibran tetapi dilindungi tidak pernah terwujud. Ya, wajar saja kalau kita lihat kalau memang dimazulkan rakyat, pokoknya nyalon presiden ijazah minimal SMA sederajat, bukan surat keterangan kesetaraan. Ini bukan ijazah, harus cerdas, waras. Sudah para KPU sama Menteri Pendidikan ini memalukan bagi buah sekelas wakil presiden sampai tak punya ijazah, sama banget kayak sudah tak ada orang sekolah lagi. Rakyat dituntut KPU penjarakan ini teliti. Jokowi Gibran tidak punya ijazah bisa dihukum. Kita sudah perantakan Presiden dan Pak Prabowo tiap bicara bersama rakyat, buktikan, dipecat Kapolri, jangan omong-omong saja. Nah, kepada para petugas hukum contohnya wasit, kalau ada salah satu tim hadir ke lapangan. Jadi dalam suatu pertandingan itu kita harus maka timnya harus hadir langsung dieksekusi dengan masalah ini. Semua kita bareng-bareng untuk mendiskusikan tentang masalah ini supaya masalah ini biar cepat selesai. Nah, kalau kita lihat sendiri rakyat yang memiliki bapak dan anaknya menjadi presiden, wakil presiden itulah, dan bagi yang baginya takutnya akan terbuka yang kebenaran. Kalau memang jadi pemimpin, kenapa nggak jauh-jauh dari dipersiapkan? Nggak ada ijazah, kuliah sepertinya apa. Jadi kalau kita memang kita udah tahu menjadi pemimpin, dari dulu kita udah mempersiapkan apa yang dilakukannya. Jangan pasti jadi mencalonkan aja, tapi latar belakangnya aja belum tentu benar. Nah, rakyat setuju Prabowo Gibran, pilih rakyat secara sah selagi Gibran tidak berbuat salah, tidak benar. Ya salahnya bapaknya sendiri, mengapa dipaksain untuk mencalonkan sebagai calon wapres di Indonesia ini. Nah, di sini kita lihat secepatnya Papa Wapres gak benar. Jadi Wapres ini ngatur sendiri yang 100%. Wakil presiden mendukung jabatannya dan tidak melanggar konstitusi, apalagi jasa yang juga tidak jelas. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.